Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mega Indah Puspita selaku pembimbing satu saya dan pembimbing kedua saya Ibu Intan Andriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukma Sejati. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Invertogram dengan Suspek Atresia-Ani di Instalasi Radiologi RSI Sunan Kudus. Pertama, latar belakang masalah. Atresia-Ani atau kelainan kongenital yang dikenal sebagai anus imperforet meliputi anus, rektum, atau keduanya. Atresia-Ani atau anus imperforet merupakan suatu kelainan malformasi kongenital di mana terjadi ketidaklengkapan perkembangan embrionik pada bagian anus atau tertutupnya anus secara abnormal, atau dengan kata lain tidak adanya lubang anus pada daerah anus. Pemeriksaan diagnostik yang sering dilakukan pada pediatrik untuk mendiagnosa adanya kelainan atau penyakit pada penderita dengan keadaan tanpa anus atau anus yang tidak sempurna itu dikenal dengan pemeriksaan invertogram. Nah, pemeriksaan invertogram sendiri adalah pemeriksaan secara radiologis untuk menentukan jarak dari kantong rektum ke penanda yang ditempatkan pada atau di dalam lesung anus tersebut. Menurut Whitley tahun 2016, pemeriksaan radiologi pada kasus Atresia-Ani itu menggunakan proyeksi posisi prone invertogram. Sedangkan menurut Narula tahun 2017, pemeriksaan radiologi pada kasus Atresia-Ani menggunakan 3 proyeksi, yaitu proyeksi invertogram lateral, foto polos abdomen berdiri, dan lateral prone cross table. Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan pada tanggal 1 Juli hingga 10 Agustus 2019, jumlah pasien pada pemeriksaan invertogram di RSI Sunan Kudus yaitu sebanyak 2 pasien. Kasus indikasi yang sering terjadi dalam pemeriksaan invertogram ini adalah Atresia-Ani atau anus imperforet. Berdasarkan SPO atau standar prosedur operasional di RSI Sunan Kudus, pada tahun 2017 yang diterbitkan, teknik pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek Atresia-Ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus menggunakan proyeksi anteroposterior atau AP, posisi knie chest, lateral posisi knie chest, dan prone cross table. Akan tetapi, pada saat pemeriksaan itu hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral posisi knie chest. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemeriksaan radiografi invertogram dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul Teknik Pemeriksaan Radiografi Invertogram dengan Suspek Atresia-Ani di Instalasi Radiologi RSI Sunan Kudus. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana teknik pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek Atresia-Ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Yang kedua, mengapa pada pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek Atresia-Ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral posisi knie chest. Saluran pencernaan terdiri atas bagian mulut, faring atau tekak, esofagus, ventriculus atau lambung, usus halus, dan usus besar. Adapun anatomi dari kolon, yang pertama ada appendix vermiformis, yang kedua ada cecum, yang ketiga ada katup iliosekal, yang keempat ada ilium, yang kelima ada kolon ascendens, yang keenam ada flexura hepatica, yang ketujuh ada kolon transversum, yang kedelapan ada flexura lienalis, yang kesembilan ada kolon descendens, yang kesepuluh tenacolet, yang kesebelas haustra, yang ke-12 kolon sigmoid, yang ke-13 ada anal kanal, nomor 14 anus, dan yang terakhir ada rektum. Anus imperforet adalah kelainan kongenital yang dikenal sebagai Atresia-Ani meliputi anus, rektum, atau keduanya. Anus imperforet merupakan suatu kelainan malformasi kongenital di mana terjadi ketidaklengkapan perkembangan embrionik pada bagian anus atau tertutupnya anus secara abnormal, atau dengan kata lain tidak ada lubang secara tetap pada daerah anus. Anus imperforet terjadi karena adanya kelainan kongenital
pada saat proses perkembangan embrionik itu tidak sempurna pada perkembangan anus dan rektum. Tipe Atresiani ada dua, yang pertama varietas rendah, yang kedua varietas tinggi. Menurut Narola dan kawan-kawan tahun 2017, yang pertama ada varietas rendah. Pada varietas rendah, ujung rektum itu berakhir di bagian tingkat sling puborektalis dari musculus levator ani. Bayangan gas atau udara terlihat di bawah garis yang ditarik dari koksi ke simfisis pubis. Yang kedua ada varietas tinggi. Pada varietas tinggi ini, ujung rektum berakhir di tingkat sling puborektalis dari musculus levator ani dan bayangan gas terlihat di garis yang ditarik dari koksik ke simfisis pubis. Teknik pemeriksaan radiografi invertogram. Invertogram sendiri pada awalnya digambarkan oleh Weinstein dan Riis pada tahun 1930 itu telah dianggap sebagai metode klasik. Invertogram sendiri adalah pemeriksaan secara radiologis untuk menentukan jarak dari kantong rektum yang buntu ke penanda yang ditempatkan pada atau di dalam lesung anus. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Untuk persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus, hanya saja pasien harus didiamkan selama 15 menit dalam posisi prone. Yang ketiga ada persiapan alat dan bahan. Untuk persiapan alat dan bahan, yang pertama ada pesawat sinar X sendiri, yang kedua ada kaset dan film, yang ketiga ada marker sebagai penanda pada anus, dan marker kanan atau kiri R atau L, ada grid, kemudian ada alat fiksasi dan komputer radiografi. Untuk proyeksi pemeriksaan ada dua literatur, yang pertama menurut Whitley tahun 2016 dan yang kedua menurut Narola tahun 2017. Menurut Whitley tahun 2016 menggunakan proyeksi prone invertogram, tujuannya adalah untuk melihat udara intraluminal naik dan mengisi usus bagian distal serta untuk menilai tingkat atresia. Untuk posisi pasiennya, bayi diposisikan dalam keadaan prone, kedua paha ditekuk atau hip fleksi, kemudian bagian punggung bayi diangkat dan hingga daerah pelvis lebih tinggi dari kepala. Selanjutnya untuk arah sinarnya dipakai adalah horizontal tegak lurus terhadap kaset. Untuk CP-nya pada trochanter mayor menuju pertengahan kaset. Untuk FFD yang digunakan adalah 100 cm. Untuk literatur yang kedua, yaitu menurut Narola tahun 2017, ada 3 proyeksi yang digunakan. Yang pertama adalah proyeksi invertogram lateral, yang kedua fotopolos abdomen berdiri, yang ketiga proyeksi lateral bronchostable. Yang pertama ada proyeksi invertogram lateral. Bayi diposisikan inverse, kepala di bawah dan kaki di atas. Untuk CP-nya pada trochanter mayor yang jauh dari kaset. Untuk FFD-nya 100 cm. Untuk faktor eksposinya, eksposi dilakukan pada saat pasien tidak bergerak. Untuk yang kedua ada fotopolos abdomen berdiri. Tujuannya adalah untuk menempatkan beberapa loop pada kolon yang melebar tanpa adanya gas di rektum, dan variasi ini tergantung pada lokasi atresia. Untuk posisi pasiennya, pasien duduk atau berdiri dengan punggung menghadap kaset. Untuk arah sinarnya horizontal tegak lurus. Untuk CP-nya 2,5 cm di atas umbilikus, FFD-nya 100 cm, dan eksposi dilakukan pada saat pasien tidak bergerak. Untuk yang ketiga, proyeksi lateral bronchostable. Sebenarnya sama dengan menurut Whitley proyeksi prone invertogram, yaitu tujuannya untuk menunjukkan tingkat atresia. Posisi pasiennya, bayi diposisikan dalam keadaan prone, kedua paha ditekuk atau hip fleksi, kemudian diangkat pada punggung bayi hingga 45 derajat lebih tinggi daripada kepala. Untuk arah sinarnya horizontal tegak lurus terhadap kaset. Untuk CP-nya pada trochanter mayor menuju pertengahan kaset. Untuk FFD-nya 100 cm. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati.
Studi kasus sendiri merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Untuk metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk lokasi dan waktu pengambilan data, lokasinya di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Untuk subjek dan objek penelitian, untuk subjeknya ada 3 orang radiografer, 1 orang dokter spesialis radiologi, 1 orang keluarga pasien, dan 1 orang dokter pengirim. Untuk objeknya sendiri yaitu semua pemeriksaan radiografi infetogram dengan suspek Atrisiani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu sendiri adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan si peneliti lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Untuk instrumen penelitiannya ada pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara yaitu penulis menanyakan kepada narasumber terkait permasalahan yang ada untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk melanjutkan penelitian. Yang kedua, pedoman observasi. Pedoman observasi, penelitian ini melakukan pengamatan langsung terkait prosedur dan objek dari pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh si peneliti. Bahan atau materi yang diperlukan selama penelitian. Yang pertama ada pesawat sinar X konvensional dengan merek Hitachi untuk tipenya R6CE55. Kemudian yang kedua ada kaset dan film untuk ukuran yang dipakai yaitu adalah 24x30 berjumlah 2 buah. Kemudian ada marker R atau L dan 1 marker lagi untuk penanda pada bagian anusnya. Kemudian ada kamera, alat perekam suara, alat tulis, dan komputer radiografi. Untuk alat tulis sendiri yang digunakan adalah untuk mencatat informasi pada saat melakukan penelitian. Untuk alat perekam suaranya yaitu digunakan untuk merekam suara dalam melakukan wawancara terhadap narasumber. Kemudian ada alat tulis yaitu seperti buku dan pensil atau pulpen. Kemudian ada komputer radiografi. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis ada 3 metode. Yang pertama metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode observasi sendiri, penulis mengamati secara langsung tata pelaksanaan pemeriksaan radiografi infetogram dengan suspek Atrisiani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Untuk wawancara digunakan untuk melengkapi data-data, dan wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan 3 orang radiografer, 1 orang dokter spesialis radiologi, 1 orang keluarga pasien, dan 1 orang dokter pengirim. Untuk dokumentasi, penulis memperoleh data-data dokumen-dokumen berupa hasil radiograf, lembar permintaan pemeriksaan, dan lembar bacaan radiograf di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Metode pengolahan data dan analisis data. Penulis melakukan analisis data berdasarkan dari data yang terkumpul, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari ketiga cara tersebut, untuk hasil wawancara direkam dan dicatat, kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk transkrip. Untuk pengolahan data dilakukan ketika data telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dan reduksi data dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Setelah itu, data diolah dengan menggunakan coding terbuka sebagai upaya untuk meningkatkan validitas data, dan kemudian dilakukan pembuatan coding terbuka supaya mempermudah dalam pembuatan kotasi. Penulis mengkaji data-data tersebut yang sudah terkumpul dengan membandingkan terhadap teori. Kemudian setelah dibandingkan dengan teori, sehingga dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang dibahas
dan dapat diambil kesimpulan dan sarannya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada identitas pasien dan ada riwayat pasien. Yang pertama identitas pasien, untuk nama yaitu adalah bayi NC, umurnya sekitar 1 hari, untuk jenis kelaminnya laki-laki, alamat Kandang Mas, RT 1 RW 15, Dawe, Kudus. Untuk tanggal pemeriksaannya 6 Juli 2020, jenis pemeriksaannya invertogram Kniches. Untuk diagnostiknya atresia ani. Riwayat pasien, pasien datang ke instalasi radiologi dibawa oleh perawat dan bersama keluarganya dengan membawa surat permintaan foto invertogram. Kemudian perawat terlebih dahulu melakukan pendaftaran ke bagian administrasi, dan setelah dilakukan pendaftaran, kemudian akan dilakukan pemeriksaan radiologi. Kemudian petugas radiologi menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan kepada perawat dan salah satu keluarga pasien. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas, pemeriksaan invertogram bayi NC kemudian dapat dilakukan. Persiapan alat dan bahan. Untuk persiapan alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan radiografi invertogram, yang pertama ada pesawat Sinar X konvensional dengan merek Hitachi, untuk tipenya R6CE55, tegangan maksimum 150 kV dan kuat arus maksimum 632 mA. Untuk bahan yang kedua yaitu adalah kaset dan film. Untuk kaset dan film yang dipakai adalah ukuran 24x30 cm sebanyak 2 buah. Kemudian yang ketiga ada grid yang dipakai dengan ukuran 24x30. Kemudian ada marker di sini sebagai penanda pada daerah anus atau bakal anusnya. Kemudian ada marker R atau L. Kemudian apron, tabung oksigen karena pasiennya masih bayi dan di dalam inkubator. Kemudian yang terakhir ada komputer radiografi. Selanjutnya persiapan pasien. Untuk persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus, sehingga pemeriksaan itu dapat dilakukan tanpa penjadwalan terlebih dahulu. Hanya saja pada saat pemeriksaan, petugas itu memastikan daerah yang akan difoto itu terbebas dari logam atau benda lain yang dapat mengganggu gambaran radiograf. Kemudian teknik pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Untuk proyeksi yang digunakan yaitu ada 2 proyeksi. Yang pertama ada proyeksi AP, kemudian yang kedua ada proyeksi lateral posisi Kniches. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, untuk teknik pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di RSI Sunan Kudus menggunakan 2 proyeksi ini. Yang pertama proyeksi AP, untuk tujuannya yaitu adalah untuk melihat ada atau tidak adanya atresia ani dan untuk melihat seberapa berat distensi atau peregangan usus pasien. Untuk posisi pasien diposisikan dalam keadaan inverse di depan kaset yang telah disiapkan. Kemudian kedua tungkai difleksikan 90 derajat terhadap badan untuk menghindari adanya superposisi antara trochanter mayor dengan MSP tegak lurus. Untuk objek diatur sehingga daerah bagian abdomen, bagian distal masuk ke dalam film. Untuk arah sinyalnya horizontal tegak lurus. Untuk CP-nya pada pertengahan garis yang menghubungkan kedua trochanter mayor. Untuk FFD yang digunakan yaitu 100 cm. Objek diatur sehingga daerah bagian abdomen, bagian distal masuk ke dalam film. Untuk arah sinyalnya horizontal tegak lurus. Untuk CP-nya pada pertengahan garis yang menghubungkan kedua trochanter mayor. Untuk FFD yang digunakan yaitu 100 cm. Eksposi dilakukan pada saat pasien tidak bergerak.
Kemudian untuk proyeksi yang kedua yaitu proyeksi lateral posisi kniches. Tujuan dari proyeksi lateral posisi kniches sendiri yaitu adalah untuk melihat ketinggian dari atresia ani. Untuk posisi pasiennya sama posisi inverse, yaitu kepala di bawah dan kaki di atas, dengan salah satu bagian dari tubuh pasien yang kanan atau kiri itu menempel pada kaset. Kemudian untuk pahanya ditekuk semaksimal mungkin ke arah perut. Itu tujuannya agar udara pada radiograf itu tidak tertutup oleh gambaran pada daerah pahanya. Untuk MSP di pertengahan film, untuk MCP-nya diatur tegak lurus terhadap film. Untuk posisi dari objeknya sendiri diatur pada daerah abdomen bagian distal masuk ke dalam film. Untuk arah sinarnya sama, horizontal tegak lurus. Untuk CP-nya sendiri pada trochanter mayor. Kemudian untuk FFD yang digunakan yaitu 100 cm dan eksposi dilakukan pada saat pasien tidak bergerak. Alasan hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral posisi kniches pada pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus. Menurut Whitley tahun 2016, untuk pemeriksaan radiografi invertogram, pengambilan radiografi itu dilakukan dengan satu proyeksi, yaitu proyeksi prone invertogram. Sementara menurut Narula tahun 2017, untuk pengambilan foto radiografinya dilakukan dengan 3 proyeksi. Yang pertama proyeksi invertogram lateral, kemudian yang kedua foto polos abdomen berdiri, dan yang ketiga proyeksi lateral bronchostable. Nah, pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di RSI Sunan Kudus itu ada 2 kali pengambilan foto. Foto radiografi yang pertama yaitu dengan menggunakan proyeksi AP, dan untuk pengambilan foto yang kedua yaitu dengan menggunakan proyeksi lateral posisi kniches. Untuk alasan hanya digunakan proyeksi AP dan lateral yaitu adalah dengan menggunakan proyeksi AP dan lateral posisi kniches itu sudah dapat memperlihatkan patologi dari atresia ani tersebut ditandai dengan udara pada daerah rektum yang tampak naik ke bagian distal. Karena untuk posisi lateral biasa itu sendiri kurang bisa menentukan letak udara tertinggi dan untuk menghemat radiasi kepada pasien. Dan dengan proyeksi kedua tersebut sudah dapat untuk menegakkan diagnosa. Untuk gambar radiograf pada proyeksi AP itu didapatkan seberapa distensi usus, dan untuk yang proyeksi lateral posisi kniches itu dipakai untuk menentukan garis bubukoksigeal line. Nah, jika di atas garis bubukoksigeal line, maka untuk varietas atresia aninya sendiri termasuk letak tinggi, tetapi jika di bawah garis bubukoksigeal line termasuk ke dalam varietas atresia ani letak rendah. Kesimpulan, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, teknik pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus itu tidak menggunakan persiapan khusus, namun hanya memastikan daerah yang akan difoto terbebas dari benda-benda yang dapat mengganggu gambar radiograf. Untuk persiapan alat dan bahan yang digunakan yaitu kaset dan film ukuran 1824 atau 2430 itu sebanyak 2 buah. Ada grid, marker sebagai penanda pada daerah anus atau bakal anusnya, kemudian ada plaster dan marker L atau L. Untuk pengambilan radiograf sendiri dilakukan dengan 2 proyeksi, yaitu adalah proyeksi AP anterior posterior dan lateral posisi kniches. Kesimpulan yang kedua, alasan hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral posisi kniches pada pemeriksaan radiografi invertogram dengan suspek atresia ani di instalasi radiologi RSI Sunan Kudus, yaitu dengan kedua proyeksi tersebut sudah dapat memperlihatkan patologi dari atresia ani ditandai dengan posisi udara pada rektum itu tampak naik ke bagian diskal. Kemudian untuk menghemat radiasi kepada pasien, dan dengan proyeksi tersebut sudah dapat menegakkan diagnosa.
Untuk saran yang pertama yaitu sebaiknya ditambahkan persiapan alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan radiografi invertogram itu pada standar prosedur operasional atau SPO. Untuk saran yang kedua yaitu sebaiknya dalam pemeriksaan radiografi invertogram dilakukan proyeksi tambahan, yaitu adalah proyeksi lateral front cross table. Karena dengan proyeksi lateral front cross table tersebut itu dapat memperlihatkan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan invertogram. Itu karena lateral front cross table sendiri itu tujuan yaitu untuk menunjukkan tingkat tetrasiani pada neonatus. Nah, untuk keuntungannya sendiri dari lateral front cross table itu yaitu adalah untuk positioning lebih mudah, kerjasama yang lebih baik dari pasien, dan efek eliminasi dari gravitasi, dan penggambaran bayangan pada gas rektum yang lebih baik. Sekian pemaparan dari karya tulis ilmiah saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.